Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jemaah rahimahullah, setiap muslim harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga amalnya, karena sungguhnya amal merupakan modal ia menuju kehidupan akhirat dan kematian. Kita masuk surga bukan karena ilmu kita yang banyak, tapi kita masuk surga karena amal. Allah berfirman, adkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga, ke dalam surga disebabkan oleh amal kalian. Sebab ketika kita menuntut ilmu, kemudian kita tidak mengamalkan ilmu kita, maka hakikatnya ilmu itu hanya akan menyeret kita ke dalam api neraka. Sebagaimana kita tidak menuntut ilmu pun akan mencampakkan diri kita ke dalam neraka jahanam. Karena kewajiban setiap manusia adalah berilmu dan beramal. Namun saudaraku sekalian, setelah kita beramal, tentunya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjaga amal. Yang pertama,
bagaimana supaya amal tersebut langgeng dan tidak putus hanya sekali saja. Yang kedua, menjaga amal jangan sampai digugurkan akibat daripada kita melakukan pembatal-pembatalnya. Ada dua amalan yang apabila kita jaga, maka Allah akan menjaga amal kita. Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua perkara, siapa yang menjaganya, maka itu akan menjaga amal dia. Yang pertama adalah menjaga salat, dan yang kedua adalah menjaga lisan. Seseorang yang menjaga salatnya, maka akan menyebabkan amal yang lain pun akan terpelihara. Semakin seseorang bersungguh-sungguh dalam menjaga salatnya, maka dia akan diberikan oleh Allah kekuatan dan kemudahan untuk menjaga amal yang lainnya. Oleh karena itulah, perintah Allah untuk salat dan mendirikan salat sangatlah banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat yaitu salat. Apabila salatnya baik, amal yang lain pun akan ikut, dan apabila amal salatnya buruk, maka amal yang pun akan ikut buruk. Maka dari itulah para salafus saleh menjadikan parameter seorang itu dilihat kepada salatnya. Di dalam sebuah riwayat, Umar bin Abdul Aziz apabila mengangkat seorang sebagai pejabat ataupun yang lainnya, yang pertama kali beliau perhatikan adalah salatnya. Ketika seseorang betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan salatnya, menegakkan salat, menjaga syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya dan wajibnya, maka amal yang lain pun insya Allah dia bisa menjaganya. Apabila ia betul-betul amal dengan salatnya, sungguh-sungguh menjaga kehusuannya dan yang lainnya, insya Allah ia pun amanah dalam dan jujur dalam pekerjaannya, karena punya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman, Innallaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya punya tetangga yang ia rajin salat malam. Di malam ia gunakan untuk salat malam, akan tetapi ketika di pagi hari dia mencuri. Wahai Rasulullah, bagaimanakah orang seperti ini?" Apa kata Rasulullah? Kelak salatnya akan mencegah dirinya dari perbuatan tersebut. Artinya salatnya akan memberikan kekuatan pada diri seseorang. Ketika seseorang salat, dia berbuat keji dan mungkar, dari tidak ia jaga. Ia tidak jaga kehusuannya, ia tidak jaga keikhlasannya, tidak berusaha bersungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang salat tetapi ia tidak tumakninah, sehingga akhirnya salat itu tidak berpengaruh kepada hidup, efek kepada amalnya. Banyak orang yang salat tapi senantiasa berbuat maksiat, bermaksiatnya berdusta, telinganya mendengarkan Allah. Mengapa menjadi kecuali pasti setiap kita khatib mengatakan, ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar, kata yang baik dan kata-kata yang lurus. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya Allah akan perbaiki amal kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ternyata ketika kita menjaga lisan dan mengucapkan kata yang tidak baik, Allah pun akan memberikan balasan yang setimpal. Ketika kita menjaga lisan dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, Allah pun akan memberi balasan yang setimpal, yaitu Allah akan jaga amalan kita. Ini sesuatu yang luar biasa.
karena banyak di antara kita tidak bisa menjaga lisannya. Banyak di antara kita bergibah, mudah sekali menjelekkan orang lain, mudah sekali menyakiti hati-hati orang lain. Kita lihat di dunia sosial sana, kita lihat di dunia maya sana, banyak orang-orang yang berbicara subhanallah menyakiti hati saudaranya. Inilah dua perkara, siapa yang menjaganya maka Allah akan menjaga amalnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Jumat rahimakumullah, maka hendaklah setiap mukmin dan terus berpikir bagaimana ia memperbanyak timbangan amal solehnya. Kita membaca firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebajikan apapun, ia akan melihat balasannya, dan siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Saudaraku, keselamatan kita di akhirat dengan timbangan amal kebaikan kita. Saudaraku, mukmin yang selalu ia pikirkan adalah bagaimana menambah amal dan perbaiki amal. Lalu kemudian ia menjaga amal agar bisa masuk ke dalam surga Allah dengan amal tersebut. Tetapi memang betul, seseorang masuk surga bukan karena amalnya semata, tetapi semata-mata karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhil minkum amal jannah wa la yujiru minan nar wa la ana illa birahmatin min Allah. Ada orang siapapun, tidak ada amal pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga kecuali rahmat dari Allah. Namun itu semua tidak bertabrakan sama sekali, karena seseorang yang senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, itu semua rahmat dari Allah dan karunia kepadanya. Maka mintalah kepada Allah kekuatan dengan senantiasa soleh. Mintalah kekuatan kepada Allah untuk senantiasa mentaati Allah Jalla wa'ala, dan berusahalah untuk menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak bisa beramal, berupa kemaksiatan, penyakit-penyakit hati dan lain-lain. Jemaah-jemaah rahimakumullah, hendaklah kita selalu kepada Allah dan selalu mensyukuri Allah yang membuka hati kita ke dalam Islam dan menyinari hati kita dengan iman. Karena itu syukurilah nikmat yang besar itu dengan segala bentuk kemungkaran demi untuk menjaga Islam dan umatnya dari orang-orang yang mengajak mereka ke dalam, walaupun mereka mengaku sebagai muslim yang sejati. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tunna illa wa muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ولا تؤمرنا يا رب العالمين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.